Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Era Ali dengan NIM 21040950027. Pada Zoom kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya dari kelompok 6, Megawati dan Ratnasari, akan memaparkan materi strategi pembelajaran yang materinya berjudul Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Pada materi kali ini, kita akan membahas PPT kita masing-masing. PPT pertama yang akan tampil yaitu PPT saya sendiri, dan yang kedua Saudara Megawati, yang ketiga Saudari dari Ratnasari. Oke, saya akan memaparkan materi PPT saya, Strategi Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Baik, pada strategi pembelajaran perencanaan pembelajaran anak usia dini, ada pun yang akan saya bahas. Yang pertama, komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang baik dalam pembelajaran akan menjadi faktor penting suksesnya pembelajaran nilai multikultural. Pembelajaran yang baik memiliki peran strategis dalam menumbuh kembangkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik peserta didik, termasuk nilai multikultural. Yang pertama, rencana pembelajaran tahunan. Berdasarkan muatan kurikulum PAUD 2013 maupun kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian ditetapkan RPT atau Rencana Pembelajaran Tahunan. RPT ini dibagi dalam 2 semester dalam setiap tahun pembelajarannya. Yang kedua, perencanaan pembelajaran mingguan. Setelah ditentukan tema-tema pembelajaran yang integratif selama 1 tahun dan per semester, kemudian dibuat perencanaan pembelajaran mingguan. Hal ini dilakukan karena satuan subtema dibuat dalam alokasi 1 minggu, sehingga langsung dijabarkan dalam rencana pembelajaran 1 minggu yang disebut RPPM atau yang disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Yang ketiga itu perencanaan pembelajaran harian. Selanjutnya, sub B. Pada pembahasan selanjutnya ada komponen-komponen perencanaan pembelajaran kurikulum paradigma baru.
Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pada sekolah penggerak. Pemerintah berperan menyiapkan yang tertuang dalam 6 dimensi berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, struktur kurikulum, jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran. Yang ketiga, capaian pembelajaran kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, pembelajaran. Pada pembelajaran ini pada pembelajaran ada satu capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pelajaran pada satuan pendidik usia dini, pendidik dasar, dan pendidik menengah. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran. Yang pertama, pada pembelajaran itu capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidik usia dini, pendidik dasar, dan pendidik menengah. Yang kedua, kurikulum operasional. Kurikulum operasional di satuan pendidik menurut seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, asesmen. Pada asesmen ini kan membahas yang pertama penerapan pola pikir bertumbuh. Penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam asesmen diharapkan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Yang kedua, keterpaduan. Asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Yang ketiga, keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen. Pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran. Yang keempat, keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen asesmen. Pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen asesmen dengan mempertimbangkan yang pertama karakteristik mata pelajaran, yang kedua karakteristik dan kemampuan peserta didik, yang ketiga capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang ketiga serta sumber daya pendukung yang tersedia. Selanjutnya pembahasan yang ke-C, yaitu perencanaan pembelajaran untuk anak usia dini. Pengembangan tujuan pembelajaran yang dilakukan pada aspek pengembangan nilai agama, moral, sosial emosional, bahasa, fisik, motorik, dan seni berdasarkan model Morrison-Ross dan Kemp terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama program tahunan, yang kedua program semester, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
Berikut adalah uraian masing-masing bagian untuk mempelajari aspek-aspek perkembangan agama, nilai moral, sosial emosional, bahasa, fisika motorik, dan seni berdasarkan model yang dikembangkan Morrison, Ross, dan Kemp. Yang pertama, program tahunan merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk pembelajaran dalam dalam satu tahun pelajaran yang terdiri dari semester 1 dan semester 2. Perencanaan program tahunan terdiri dari tema, subtema, dan alokasi waktu yang dikembangkan dari aspek religi, nilai moral, sosial emosional, bahasa, fisika motorik, dan seni anak usia dini. Program semester merupakan perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan selama satu semester. Yang kedua, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan merupakan gambaran program semester yang memuat kegiatan pembelajaran selama 1 minggu sesuai tema dan subtema yang dipelajari dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Penulis menggunakan model pembelajaran jaring laba-laba dan pusat, seperti pusat persiapan, pusat blok, pusat bermain peran, dan pusat pengembangan. Yang ketiga, C. Pengembangan program tahunan. Program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian sejalan dengan model dan perencanaan dalam pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya pada pembahasan yang ke-D. Pembahasan ini adalah pembahasan terakhir pada PPT saya. Perencanaan pembelajaran untuk anak usia dini dalam perspektif kurikulum paradigma baru. Yang pertama, nilai-nilai agama dan moral meliputi mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati toleransi agama orang lain. Yang kedua, fisik motorik meliputi motorik kasar, memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah dan mengikuti aturan. Yang kedua, motorik halus, memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan, memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Yang ketiga, C. Kognitif meliputi 1. Belajar dan pemecahan masalah maupun memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel, terjadi diterima sosial, dan menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua, berpikir logis, mengenal berbagai perbedaan klasifikasi pola, berinisiatif berencana, dan mengenal sebab akibat. 3. Berpikir simbolik, mengenal, menyebutkan, dan menggunakan lambang bilang 1-10, mengenal subjek, abjad, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. Selanjutnya, D. Bahasa. Bahasa meliputi memahami reseptif bahasa, memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Yang kedua, mengekspresikan bahasa, mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui. Yang ketiga, keaksaraan, memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Yang E, sosial emosional meliputi 1. Kesadaran diri, memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab untuk diri dengan orang lain, mengetahui haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya atas kebaikan sesama. Perilaku prososial, mampu bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon berbagai, serta
menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleransi, dan berperilaku sopan. Sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya pemaparan materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Megawati. Kepada Saudari Megawati dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya, serta latar belakang pribadi siswa dan tempat atau lingkungan belajar siswa. Menilai kebutuhan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan sebelum kita mengembangkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran berfungsi untuk yaitu memberikan kriteria yang pasti sehingga kemajuan belajar siswa dapat diukur atau tingkat kemampuan dapat ditentukan secara pasti. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga, memberikan dasar dalam mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada desainer pembelajaran untuk menentukan materi dan strategi pembelajaran. Yang terakhir, memberi petunjuk yang jelas bagi siswa tentang apa yang akan dipelajari dan apa yang akan diujikan dinilai dalam mengikuti suatu bidang studi. Mager dalam Dik dan Geret tahun 1990. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran terdapat 3 komponen yang kemudian menjadi 4 komponen yang disingkat menjadi ABCD. Audiens merupakan siswa yang akan belajar, ya, B atau behavior merupakan perilaku spesifik yang dirumuskan siswa setelah proses belajarnya dalam pelajaran. C atau condition, keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki. D atau degree merupakan suatu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku. Dan ketiga, analisis tugas atau analisis materi. Jenis materi terdiri atas 4. Yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan tingkat yang paling rendah dari abstraksi. Yang kedua, konsep merupakan sekelompok fakta atau data yang banyak kemudian dikumpulkan. Yang ketiga itu prinsip merupakan menarik 2 atau lebih konsep sedemikian rupa sehingga konsep tersebut saling berhubungan satu sama lain. Yang keempat yaitu prosedur atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Macam-macam struktur perilaku ada 4. Yang pertama yaitu struktur hierarkikal merupakan suatu kedudukan 2 perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku tersebut hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Yang kedua yaitu struktur prosedural merupakan kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu set urutan penampilan perilaku atau tetapi tidak akan menjadi perilaku untuk yang lain.
Yang ketiga yaitu struktur pengelompokan merupakan suatu perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan satu sama lain walaupun semuanya berhubungan. Yang keempat yaitu struktur kombinasi merupakan perilaku-perilaku khusus yang sebagian tersebar akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarkikal, prosedural, dan pengelompokan. Yang keempat yaitu merancang evaluasi pembelajaran. Secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok sebagai berikut, yaitu untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pembelajaran yang digunakan. Yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Membuat perencanaan pembelajaran. Membuat perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses analisa dari kebutuhan dan tujuan belajar, pengembangan sistem, penyampaian untuk mencapai tujuan termasuk pengembangan materi, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan hasil belajar siswa. Mencobakan, merevisi semua kegiatan, mengajar, dan penilaian siswa. Membuat perencanaan pembelajaran terdiri atas A. Cara menyusun perencanaan pembelajaran. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu rancangan yang sistematik dari suatu pengajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Apabila seorang guru memutuskan akan mengajarkan sesuatu kepada siswa-siswanya, di dalam dirinya terjadi suatu proses berpikir tentang apa yang akan diajarkannya, prosedur dan materi apa yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, dan bagaimana mengetahui bahwa siswa-siswa itu telah belajar. Selanjutnya, itu prinsip-prinsip menyusun perencanaan pembelajaran. Sebelum kita dapat menyusun suatu perencanaan pembelajaran, perlu dilakukan prinsip-prinsip dalam penyusunannya. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, tujuan dan sumber yang akan harus jelas lebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan. Yang kedua, masing-masing komponen dalam perencanaan pembelajaran harus saling membantu dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan. Yang terakhir, perencanaan pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya. Menurut Kemp tahun 1994 mengatakan bahwa rancangan pembelajaran harus dimulai dengan memastikan apakah suatu rancangan itu cocok untuk program yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, ada 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perancang dalam membuat sebuah rencana perencanaan pembelajaran yang lengkap atau menyeluruh sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan belajar dan menyatakan tujuan, kendala, dan prioritas yang harus diketahui. Yang kedua, menetapkan pokok bahasan dan tujuan umum yang akan dicapai. Yang ketiga, meneliti ciri siswa. Yang keempat, menetapkan isi pelajaran dan analisis tugas. Yang kelima, menyatakan tujuan belajar sesuai isi belajar dan unsur tugas. Yang keenam, merancang kegiatan belajar mengajar sesuai tujuan. Yang ketujuh, menetapkan media yang sesuai. Yang kedelapan, merincikan pelayanan penunjang. Yang kesembilan, mempersiapkan evaluasi hasil belajar. Yang kesepuluh, memberikan ujian awal. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan dalam pemaparan PPT saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Megawati mengenai perencanaan pembelajaran kurikulum paradigma baru. Langsung saja poin pertama yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Adapun komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang pertama adalah penentuan tujuan mengajar. Jadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pengajaran adalah penentuan tujuan mengajar. Tujuan dalam pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat baik dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Komponen yang kedua yaitu ujian mid semester. Pemilihan materi dalam pengajaran harus sesuai dengan waktu. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarnya. Yang ketiga, strategi optimum. Jadi dalam merencanakan pengajaran harus ada strategi, karena strategi ini akan membawa perencanaan pengajaran itu berhasil atau tidaknya. Guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode saja. Guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Akan tetapi, penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menguntungkan kegiatan pembelajaran bila penggunaannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan situasi yang mendukung dengan kondisi psikologi anak didik. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu alat dan sumber. Jadi banyak alat maupun media yang tersedia bagi guru. Namun yang penting dalam merencanakan pengajaran dan mengimplementasikannya dalam pengajaran adalah bagaimana menggunakan alat-alat media pendidikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam pengajaran. Sumber pengajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran didapat atau asal untuk belajar. Sumber pengajaran sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, seperti di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber-sumber pengajaran tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan belajar siswa. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, guru dan anak didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi itu, anak didiklah yang lebih aktif, bukan guru. Guru hanya sebagai motivator dan fasilitator keaktifan anak didik, bukan hanya secara individual, tetapi juga dalam kelompok sosial. Kemudian komponen yang terakhir adalah ujian akhir. Jadi secara umum evaluasi pengajaran adalah penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pengajaran bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pengajaran. Poin selanjutnya yaitu poin B, komponen-komponen perencanaan pembelajaran kurikulum paradigma baru. Jadi pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, poin C yaitu menyusun perencanaan pembelajaran anak usia dini. Jadi, rencana pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum, karena kurikulum dianggap sebagai pedoman dalam membuat perangkat pembelajaran
yang dikembangkan oleh guru, baik dalam hal merancang perangkat pembelajaran, pengembangan, dan semua yang terkait kurikulum, serta pengembangan materi pembelajaran untuk anak usia dini perlu memperhatikan aspek pengembangan anak, yaitu kognitif, sosial emosional, fisik, dan aspek kreatif berpikir dalam suatu pembelajaran. Dan adapun kerangka penelitian terhadap efektivitas dalam menyusun rencana pembelajaran anak usia dini, yaitu yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah development atau perkembangan, dan yang keempat adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan poin yang terakhir atau poin D, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran untuk anak usia dini dalam perspektif kurikulum paradigma baru. Yang pertama, yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan memetakan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian mengidentifikasi TP beserta dimensi profil PP. Kemudian yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen diagnostik. Kemudian yang keempat, personalisasi pembelajaran, kemudian pengembangan modul ajar. Yang keenam adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil asesmen formatif dan sumatif. Yang ketujuh adalah pelaporan hasil belajar dan evaluasi pembelajaran serta asesmen. Itulah hasil presentasi dari saya mengenai perencanaan pembelajaran dalam perspektif kurikulum paradigma baru. Dengan berakhirnya presentasi dari saya, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 6. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.